Ya. Jadi kita bicara soal nominal aja uang dan itu bukan uang kerugian negara. Dan Mas Hasto bukan pejabat negara ya. Bandingkan dengan kasus-kasus yang lain yang harusnya itu yang harusnya digarap. Misalnya kasus saya contohkan. Ada namanya mantan Dirut Petral, Bambang Irianto. Dia sudah menjadi tersangka KPK pada tanggal 10 September 2019. Ini sudah mau 6 tahun. Ya, tersangka. Sampai sekarang nggak jelas. Padahal dia menerima suap 2,9 juta US dollar. KPK itu dulu tidak melanjutkan kasus jet pribadinya Kaisang karena didasarkan Kaisang itu bukan pejabat negara. Nah, mereka meloloskan itu karena dianggap Kaisang bukan pejabat negara. Lah, kasus yang sama terjadi bagi Hasto. Hasto itu bukan pejabat negara. Kayak begini, apa kita masih bisa percaya KPK? Nah, itu yang saya sebut. Saya melihat KPK sekarang ini dengan istilah KPK Mulyono. Lagi di channel DSTV, channel yang tidak sekedar ngomong tapi bergerak. Ya, walk the talk, bukan walk ala Mulyani. Jadi tamu kita pada hari ini ada dua, semua mungkin udah kenal. Bung Rey Rangkuti, terima kasih udah datang. Ini lagi kita ngabuburit nih ya, nunggu buka puasa. Ada sahabat kita semua sudah tahu, Gunrom. Siapa? Orang yang tobat dari PSI, Partai Sindikasi Indonesia. Oke, kita coba mau bahas dulu kondisi hukum di negara ini, hukum, politik, ekonomi. Ya, kita melihat bahwa banyak negara yang menjadi lebih baik dari Indonesia dalam hal investasi ekonomi dan pemerintahan yang baik itu karena sistem hukum dan politiknya jalan dengan baik. Sehingga banyak investor berani masuk. Kalau di kita, bagaimana menurut Bung Rey situasinya pada hari ini? Tadi yang disebutkan tadi saya kira benar ya. Jadi hukum kita itu berkelindan dengan dua hal, ekonomi dan politik. Oke. Di beberapa tempat mungkin dia berkelindan pada satu aspek aja, hukum dan ekonomi, atau hukum dengan politik gitu. Hari ini kita bisa melihat tuh bagaimana Vietnam menjajakan barang-barangnya ke Indonesia bertemu langsung dengan Presiden Soekarno kan. Nggak terbayang oleh kita. Negeri yang baru merdeka, yang banyak hal sebetulnya belajar dari Indonesia, hari ini boleh disebut sudah hampir sejajar nih dengan Indonesia. Oh, lebih? Bahkan sudah lebih. Ya, sudah lebih. Kalau data statistiknya. Ya. Tentu di luar soal sistem mereka yang katakanlah militeristik, komunisme itu. Tapi menurut saya ada satu hal yang mungkin bisa kita pelajari dari sana, bahwa hukum menegakkan ekonomi jalan gitu. Ya, ada kepastian hukum sehingga investor pun mau datang. Dan itu dibuktikan. Di sana Hyundai, Samsung masuk. Itu ratusan juta dolar, billions, Apple juga masuk. Starlink juga masuk. Padahal nggak pernah lirik ke kita semua tuh. Oh iya, di kita cuma gimmick-gimmick ketemu mantan presiden, ya kan, gaya-gayaan, tapi zong semua investasi. Itu saja, menurut saya karena tiga hal ini nggak bisa kita pisahkan. Betul. Jadi penegakan hukum dengan kepentingan politik plus sekaligus dengan kepentingan ekonomi. Mungkin di Vietnam itu agak mereka bisa buat. Jaga. Ya deh, kalau politik, kalau hukum hubungannya dengan ekonomi aja, nggak hubungannya dengan politik macam-macam dan sebagainya gitu. Ya, indeks korupsinya juga jauh lebih baik dari kita ya. Dan nggak gaduh gitu. Nggak gaduh, tentu saja dalam konteks karena kita ini kan campur atur, campur baurnya luar biasa. Jadi tidak ada perebutan kekuasaan politik yang akhirnya sebenarnya hanya memikirkan bagaimana mengakses sumber-sumber ekonomi. Susahnya di kita itu penegakan hukum dihubungkan dengan suka nggak suka dengan politiknya. Oke. Itu yang mungkin dialami dan orang nganggap. Itu politisasi hukum ujungnya ya. Mungkin sebagian para elit yang melakukan itu nganggap itu urusan dalam internal negeri. Tapi investor akan lihat dan sebagainya gitu, bahwa apakah hukum benar-benar dipergunakan untuk secara objektif bagi penegakan hukum. Atau hukum untuk dua hal aja. Pertama adalah menghabisi lawan politik atau menghabisi komunitas ekonomi yang Anda mau ambil sumber daya ekonomi. Oke, Bung Gunrom, bagaimana Anda melihat tadi soal masalah hukum dan politik ini? Iya, jadi kalau saya melihat dampaknya karena hukum tidak memberikan kepastian dan di situ juga ada diskriminasi, ada politisasi, dampaknya jelas kepada ekonomi. Misalnya ketika usaha pemerintah bicara soal Danantara, ternyata
saham gabungan kita terus turun. Anjlok. Rupiah juga turun. Terus juga dana yang keluar juga semakin besar. Jadi Capital outflow-nya 1.200 triliun jadi lebih. ini luar biasa. Kenapa? Karena kita ngelihat bahwa ternyata pemerintah ini sudah derajat kepercayaan masyarakat yang di dalam negeri ataupun yang luar negeri juga mengalami penurunan. Karena apa? Karena penegakan hukumnya yang tidak jelas. Jadi dampaknya sangat-sangat terasa lah kita lihat. Nah, kita ngeliat soal penegakan hukum ya. Kalau saya ngeliat kan sekarang yang terjadi apa yang disebut dengan kriminalisasi dan politisasi. Kriminalisasi itu kasusnya itu nggak ada, tapi diada-adakan. Tujuannya adalah untuk politik balas dendam. Ini kriminalisasi. Oke. Kasus misalnya contohnya kasus Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto. Kasus misalnya juga kasusnya Tom Lembong. Ini jelas kriminalisasi ya. politik balas dendam. Yang kedua adalah disebut dengan politisasi hukum. Itu hukumnya ada, kasusnya itu ada. Tapi dipakai tujuan bukan untuk penegakan hukum, tapi untuk pergantian pemain. Pergantian pemain maksudnya gimana? Pergantian misalnya apa yang kasus sekarang terjadi di Pertamina ya, Patra Niaga. Pertalite. Memang hukumnya ada, masalah kasusnya oplosan dan sebagainya itu ada. Tapi ini kita ngelihat kalau ini tidak bisa ngelebar ke atas ya. Kan banyak permintaan publik loh. Kok hanya Patra Niaga gimana tuh direksi di Pertamina Dus, Menteri BUMN-nya juga dong juga diperiksa, ternyata nggak ada. Nah kita ngelihat yang diperiksa malah Ahok kan komisaris utama Pertamina, komisaris utama Patra Niaga mantan komisaris utama Patra Niaga aja belum diperiksa. Malah nggak diperiksa. Malah tiba-tiba mau langsung ke mantannya. Nah kita lihat, wah ternyata ini mau ada suka hati mereka ya. Ini ada pergantian pemain. Kalau kita baca misalnya di majalah terbaru di Tempo itu kan ada indikasi pergantian pemain dan ada nama di situ disebut yaitu utusan Presiden untuk iklim dan energi Pak Hasyim, adiknya Pak Prabowo. Itu Tempo yang menyebut di situ. Oh, ada di Tempo. Ada di Tempo itu ada. Dan kemudian dikaitkan dengan pertemuan antara Pak Hasyim dengan Pak Jokowi yang terakhir. Saya nggak tahu apakah juga ada di situ indikasi yang ke situ, tapi kita melihat bahwa untuk kasus Pertamina dan beberapa kasus yang lain termasuk yang sekarang rame Bank BJB, ini semuanya lihat ini adalah soal pergantian pemain. Bahkan Bank BJB. Ya, ada pemain baru yang mau masuk, yang mau menguasai lahan. Ngeri banget ya di bank. Kita akan melihat ini, kalau ini tidak benar-benar membongkar kasus ini, Pertamina misalnya dari PDI Perjuangan Pak Darmadi Duranto mengusulkan panja. Karena ini bukan soal penegakan hukum saja, tapi soal bagaimana memperbaiki tata kelola minyak gas. Tapi sudah ditolak usulan panja oleh Andri Rosiade dari Gerindra. Ini baca yang terbaru. Sama-sama Komisi 6. Nah, ini kita ngelihat, wah ini penegakan hukum di Indonesia menurut saya itu kalau nggak dia kriminalisasi, tujuannya ada politik balas dendam atau ya politisasi tujuannya hanya untuk pergantian pemain, gitu kan? Karena nggak akan menyentuh kepada aspek penegakan hukum. Nah, saya kira masyarakat semua tahu. Makanya dampaknya adalah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang semakin lama semakin berkurang. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu selalu masyarakat itu akan mencurigai. Dampak ekonominya jelas. Belum lagi bicara soal penundaan ada ratusan ribu CPNS dan P3K. Kalau saya lihat datanya itu kan dari 2024 itu ada 1.200.000 lebih yang CPNS. Nah sekarang yang sudah lulus itu ada 800.000 lebih. Nah ini mau ditunda sampai bulan Oktober 7 bulan atau tahun depan bulan Maret 2026 setahun lagi. Ini semakin menambah masyarakat sih ini pemerintah maunya bilang ada efisiensi. Ketidakpastian. Ngomongnya dalihnya efisiensi. Kenapa kalau soal rakyat efisiensi? Tapi kenapa pemerintah malah menambah kementerian, jabatan menteri, wakil menteri, menambah staf? Jadi kalau buat rakyat efisiensi, kalau buat pejabat tidak ada efisiensinya. Ada restriksinya. Yang terjadi di masyarakat, opini yang berkembang ya seperti ini gitu loh. Oh, realita di masyarakat perbincangannya seperti itu ya. Perbincangannya seperti itu. Wow, Bung Rey, ini bahaya juga ya. Masih dalam awal-awal pemerintahan ini kan baru jalan mau ke 5 bulan ya. Kalau dalam 100 hari kan 80,9% kepuasannya kan. Oh. Ya, setelah itu puas mungkin debatable lah, ya kan? Kan pemerintah bukan alat pemuas, tapi alat menjalankan kebijakan publik, kan public policy. Nah, kalau kayak begini situasinya, ini sebenarnya ada apa dengan negara kita? Saya sering menyebut sekarang ini adalah pemerintah dengan manajemen meletup-letup gitu.
Manajemen meletup itu yang terpikir hari itu lakukan, yang terpikir hari itu lakukan. Oh, reaktif, Reaktif reaksioner. mungkin dalam bahasa yang lain. Yang kalau dilihat satu persatu belum tentu ada kaitannya. Bahkan boleh jadi tumpang tindih. Ini dilakukan ini, yang ini kemudian terlupakan, yang itu terlupakan dan sebagainya gitu. Itu yang menurut saya dilakukan sekarang. Isu soal itu kan banyak. Pak Prabowo terbetik di pikirannya untuk memaafkan koruptor, lalu sampaikan, disiapkan bahan-bahannya, lalu beliau sendiri yang mengkoreksi, bukan itu maksudnya. Soal pilkada tak langsung, ya dipancing oleh Bahlil, juga disampaikan oleh Pak Prabowo di podium yang sama, lalu senyap sampai sekarang itu. Jadi itu yang saya sebut sebagai ide-ide yang meletup-letup, termasuk Danantara. Danantara itu kan bukan organ yang dijanjikan oleh Pak Prabowo kepada pemilih. Oh, tidak ada dalam janji Tidak politik. ada di dalam visi misi beliau. Ini kan organ baru yang kita juga baru tahu ada sekarang. Mestinya organ yang kayak begitu itu ya harus melalui mekanisme uji publik kan, termasuk orang-orangnya di dalam dan sebagainya. Dilijen lah ya. Ya, itu kan mekanisme yang benar dalam konteks berbangsa dan bernegara gitu. Dan saya kira termasuk sekarang misalnya nih mulai muncul lagi soal 15 jabatan yang boleh dimasuki oleh militer, TNI, di kalangan sipil. Ada penambahan lagi. Maksud tujuannya apa dan sebagainya kita nggak tahu. Pokoknya apa yang terpikir kelihatan oleh Pak Prabowo, ya itu yang dilakukan seketika. Tapi apakah itu sebagai bagian dari manajemen penataan nasional kita, itu yang saya ragu. Jadi tidak ada roadmap yang jelas ya, Itu yang kebijakan yang kemudian bisa kita lihat dan bahkan ukur ya. Dari awal saya sudah mengatakan, misalnya ketika Pak Prabowo membentuk anggota kabinet, saya mengutip istilah yang beliau pakai sendiri. Ini kan ada buku beliau itu namanya Indonesia Paradox kan. Saya mengatakan ini kabinet paradoks. Paradoks ya. Paradoks. Kenapa? Karena jargonnya adalah efisiensi. Jargonnya adalah koordinasi. Jargonnya adalah efektivitas gitu. Dan itu tentu melawan struktur yang ia bangun ini, melawan semua itu gitu loh. Ya, melawan logikanya. Melawan logikanya sendiri, melawan tujuannya sendiri. Ya jelas kalau sudah sedemikian banyak orang yang terlibat itu nggak akan efisien, nggak akan efektif dan nggak akan terkoordinasi. Udah ketahuan kok buktinya. Ada menteri yang jalan sendiri tanpa sepengetahuan presiden tiba-tiba nyabut ya jualan gas melon di pengecer ke Pangkalan gitu. Padahal itu tanpa koordinasi dengan presidennya sendiri. Katanya. Katanya kan kira-kira gitu. Nah, ada menteri yang sudah dicabut pagar bambu, tiba-tiba menterinya mengatakan, jangan dulu dicabut dong, padahal udah dicabut dan sebagainya gitu. Jadi kalau disebut ada koordinasi, ini makin gak jelas koordinasinya. Gitu. Ya, tapi kan sekarang ini yang kita tahu Pak Prabowo presiden kita itu kan tidak secara langsung dengan menteri ke menteri head to head kecuali dalam rapat besar. Tapi katanya hanya melalui menko-menkonya yang banyak itu. Ya apalagi itu salah satu bagian dari cara manajemen untuk lebih sederhana. Ya bisa saya tidak tahu persis itu gaya-gaya orang tuh. Cuma dalam bayangan saya ada rapat yang khusus dengan menko, ada rapat besar bersama dengan menteri. Dan memang setiap waktu harus terbuka kemungkinan kita untuk direpotin ya oleh anak buah kita. Masalahnya adalah apakah informasi dari bawah, katakanlah menteri dalam konteks ini gitu ya, nggak ke menkonya, tapi justru ke tangan yang lain. Nah itu jadi masalah lagi tuh. Ya, jadi nggak berfungsi nih karena ada bayang lain yang menjadi petugasnya Pak Prabowo kira-kira begitu ya, yang memungkinkan sirkulasi dari informasi keluar masuk terjadi gitu. Nah itu juga kita nggak tahu. Apakah benar misalnya informasinya masuk melalui sekretaris Kementerian Negara atau cuma melalui sekretaris kabinet, misalnya begitu ya, dan sebagainya. Yang baru naik pangkat ya. Nah itu dia, kita nggak tahu. Selamat Pak Teddy ya. Sekarang bukan MTED tapi sudah LTED ya, Letkol Teddy. Karena kita udah mendengar juga beberapa menteri, katanya ya menteri yang agak mengeluhkan karena agak sulit berkomunikasi langsung dengan Pak Prabowo gitu. Ya karena kan sekarang ada 48 kementerian, 59 wakil menteri, belum utusan khusus, ya belum kepala badan yang baru. Ini yang baru misalnya yang diributin orang di Menteri Kehutanan kan, pembentukan struktur baru. Nah ini pengetahuan presiden apa enggak? Memang yang begitu harus lapor presiden ya? Loh,
Karena faktanya kan diisi dari satu gerbong partai. Satu partai. Dan itu membuat masyarakat jadi bertanya-tanya, benar nggak Pak Prabowo ini anti nepotisme? Anti apa gitu. Kok ini gerbongnya bisa dikuasai oleh satu partai? Ya mungkin Mungkin strukturnya oke lah Anda nggak lapor, masih di bawah kewenangan Anda. Tapi cara Anda memasukkan satu gerbong ke dalam satu struktur itu yang membuat negatif di mata masyarakat, itu partai apa? PSI ya? PSI. Kan itu bisa membuat Mantan partainya nih, Gundam nih. kan itu bisa membuat nama Pak Prabowo juga tercemar kan. Ujung-ujungnya ke Pak Prabowo juga kan. Iya, tapi kan praktek itu terjadi hampir di semua kementerian ya. Sekarang ini ya. Betul. Meskipun kita harus mengatakan bahwa ini bukan terjadi di Menteri Kehutanan gitu. Ya. Tapi setidaknya kasus ini membuat nama Pak Prabowo Ikut tercoreng dong ya. ya. Ya di BUMN di mana juga banyak terjadi kan. Jadi Tapi memang mungkin nggak sepulgar ini kali ya. Nggak sepulgar ini kali ya. Suami dan istri di dalam satu struktur. Oh ya? Iya. Dan nggak punya kompetensi. Itu dia. Kita sih kalau orang partai nggak masalah. Asal dia kan punya kompetensi dan berdasarkan seleksi yang fair gitu Iya. kan. Kalau hanya dia menjadi anggota partai kemudian dikumpulkan di situ, ya itu kan itu dia. kapabilitasnya apa kan pertanyaannya kan di situ ya. Dan ini juga sebanyak itu buat apa juga gitu. Katanya mungkin biar efisiensi. kalau makan rame kan mereka suka dugem-dugem rame-rame itu bareng-bareng. Kalau saya lihat nama-nama yang dimasukkan oleh Menteri Kehutanan itu ketua DPP DPSI dan staf di DPP PSI. Ketua dan staf. Iya, ketua dan staf. Jadi enak. Jadi mereka kerja di DPP PSI yang Oh, sekalian kantor partai lah di sana ya. Jadi nggak repot ya. Sekalian menempatkan uang negara juga kan. Iya. Nanti snacknya apanya dibiayai negara, listriknya, AC-nya. Padahal bicarakan soal partai kan. Iya. Oke, nah tadi jelas ya politisasi hukum, kemudian kriminalisasi hukum gitu ya. Nah kemarin itu dan tadi Bung Rey cerita bagaimana paradoks di dalam kebijakan publik, kebijakan pemerintah. Nah, apakah kemudian ini kita jadi bisa mengatakan ya benar dong yang dibilang anak-anak muda itu dengan tagar kabur aja dulu Indonesia gelap gitu. Gimana menurut Bung Gunrom? Ya menurut saya ketika publik sudah mulai terkikis kepercayaan terhadap pemerintah ya. Kemudian itu juga diperkuat misalnya dengan para pekerja yang ada di luar negeri, mereka malah ketika kabur aja dulu kan mereka malah semakin memanas-manasi. Ketika di Oh iya, ada wamen tuh bilang pulang aja kalau perlu nggak balik. Sekarang dia ngadapin badai PHK tuh, nggak mau mundur. Janjinya mundur tuh. Ya. Di Noel. Antara yang diomongkan dengan kenyataan itu ya. Jadi memang persoalannya di situ. Itu semua cerminan adalah ketika kepercayaan rakyat, publik itu semakin terkikis kepada pemerintah. Sehingga mereka ngelihat anak-anak muda ngelihat ya buat apa saya meniti karir di negeri sendiri. Ternyata setelah masuk ya nepotisme, anaknya dimasukin ya, anaknya, ponakannya atau yang satu partai yang nggak punya kompetensi, akhirnya ya buat apa saya berkarir di negeri sini? Lebih baik saya berkarir ke luar negeri yang jelas ketika bicara soal karir, soal tes itu lebih fair dan lebih jujur dan pelindungan hukum, kepastian hukum itu ada. Nah sekarang kan kita bicara soal hukum lagi ya, soal kriminalisasi hukum. Kalau kita ngeliat kan bicara soal KPK, polisi, kejaksaan, saya ngeliat belum ada tuh yang menjadi tersangka itu adalah orang yang ada di dalam kekuasaan, di dalam lingkaran kekuasaan. Buktinya misalnya ketika KPK tanggal 17 Desember mengumumkan ada 2 tersangka untuk kasus korupsi CSR-nya Bank Indonesia. Tanggal 19 jubirnya meralat. Jubir KPK. Pernyataan komisioner KPK. Bukan komisioner, waktu itu ada deputi penindakan yang nyebut ada 2 tersangka. Tapi 2 hari kemudian jubir KPK meralat belum ada tersangka, padahal 2 orang. Dan kemudian rame nih Bang, rame di medsos, kemudian juga di berita-berita yang lain. Ternyata yang menjadi calon tersangka itu diduga itu dari Partai Gerindra dan Partai PKS, yang itu adalah masuk dalam lingkaran kekuasaan. Dan sampai sekarang itu belum ada yang namanya pengumuman tersangka, gitu loh. Nah, masuk lagi nih. Statusnya belum ada tersangka. Belum ada tersangka sampai sekarang, padahal kata deputi penindakan tanggal 17 Desember sudah ada 2 tersangka kasus. Tapi dianulir oleh kalau kita baca misalnya soal di Tempo itu lagi-lagi saya mengutip Tempo ya ternyata ya diduga di situ ada anggota DPR RI yang dari Gerindra dan dari PKS. Jadi tebang pilih juga ya. Sampai sekarang kasus ini mangkrak ya KPK. Bicara misalnya kasus Bank BJB yang soal iklan.
Kemudian kemarin rame kan rumahnya Ridwan Kamil itu diperiksa. Saya Digeledah. ya digeledah. Saya nge-tweet aja itu, alah selama dilindungi oleh Mulyono, oleh Jokowi itu nggak akan di ini. Tapi kok bisa digeledah ya? Tidak pernah dipanggil sebagai saksi, tidak ada penjelasan Itu dia. keterlibatannya, tiba-tiba Itu rumahnya dia. Kalau saya lihat ini cuma drama aja, show aja. Karena kalau baca lagi-lagi saya harus ngutip Tempo, sudah ada 5 tersangka, tapi ini belum dibocorkan oleh KPK. Beda kalau tersangkanya lah Sekjen PDI Perjuangan, sprindiknya malah bocor duluan. Setelah itu baru diumumkan. Lah ini katanya sudah ada 5 tersangka untuk kasus yang di Bank BJB. 5 itu 3 dari petinggi bank, kemudian 2 dari pihak swasta, agensi, dan baru sampai sekarang nggak tahu. Sprindiknya nggak pernah bocor. Karena bukan orang PDI Perjuangan kalau saya lihat. Coba kalau PDI Perjuangan tuh udah kemana-mana tuh. Sprindik dibocorin kemana-mana tuh udah. Saya lihat nggak mungkin lah lari ini ke atas ya. Karena saya lihat ini cuma ya itulah. Ya, pasti ada korban-korban di. Ya saya bilang ini pion-pion dikorbankan. Ada pemain baru yang juga mau masuk. Itu aja sama pasti. Ya. Saya Timah begitu. Kalau sama semua. Pertamina begitu. Semua sama saya ngeliat. Kalau juga. BJB ini saya kira reaksi KPK ya terhadap makin meningginya sikap minor publik terhadap mereka. Jadi kalau dulu kan selalu kita mengatakan KPK itu akan hancur dari dalam bukan dari luar. Dan itu mulai terasa karena mereka punya kekuatan hukum yang besar. Bukan dari apa yang mereka lakukan sekarang menurut saya. Apa itu? Istilah saya ini KPK Mulyono. Oke. Berarti KPKM. KPK Mulyono nih. Makin kelihatan gitu. Nah, bahwa mereka sekarang mau masuk kasus BJB itu kan semacam 2 hal menurut saya. Reaksi publik yang makin meningkat terhadap kinerja mereka yang tidak optimal. Yang kedua, mereka makin dilampaui oleh kejaksaan nih. Kalah sama kejaksaan. Kejaksaan 997 soal Pertamina kan, 270 soal timah dan sebagainya. Entah kita masih berdebat lah soal angka itu karena masih ada orang yang memperdebatkan benar 97 macam-macam. Tetapi semua yang dilakukan oleh kejaksaan itu adalah proses penyelidikan. Dan KPK sampai sekarang umumnya itu proses tangkap tangan yang mereka lakukan. Bahkan hari ini belum ada tangkap tangannya. Semua kasus yang mereka ungkap ini adalah kasus yang sebetulnya sudah digadang-gadang sejak dari dahulu. Termasuk ujian mereka soal tuntutan publik agar KPK segera mengarus utamakan kasus dugaan OCCRB. Itu kan terus ngelak nih KPK kan. Kemarin Pak Hasto mengatakan termasuk kasus yang diangkat oleh Bang Rey dan teman-teman ya kan, Bedila segala. Kan kita udah laporkan ulang kan soal OCCRB ini kan. Kan ditantang nih sama Pak Jokowi, buktikan saja. Lalu KPK mengatakan belum ada yang lapor. 2 hari setelah KPK mengatakan itu besoknya kita lapor langsung. Setelah kita lapor langsung, saya kira 4-5 organ lagi ikut melaporkan yang sama, termasuk yaitu Pak Abraham Samad dan rekan-rekannya kan ikut juga melaporkan. Dan itu sampai sekarang belum ada. Tidak ada follow up. Dan sebagainya. Akhirnya tapi Ahok hanya ngomong di podcast tiba-tiba udah dipanggil jaksa. Bukan. Lalu Pak Hasto mengatakan hal yang sama kan. Pak Hasto kan waktu mau digiring ke di pemeriksaan kedua seingat saya ya, mau digiring ke mobil lalu mengatakan ya periksa juga dong Pak Jokowi gitu. KPK lalu mengungkapkan hal yang sama, belum ada yang lapor. Loh, kan gimana? Kasus Blok Medan itu fakta persidangan AGK Abdul Ghani Kasuba. Jadi bertahannya belum ada yang lapor. Udah berkali-kali orang melaporkannya. Kalau kayak begini, apa kita masih bisa percaya KPK? Nah, itu yang saya sebut. Saya melihat KPK sekarang ini dengan istilah KPK Mulyono. Tadi saya menyimak dari Prof. Todung Mulya Lubis tadi. Dia kan juga salah satu kuasa hukum dari Mas Hasto Kristianto. Salah satu kritik yang keras menurut saya, Bang Todung mengatakan bahwa KPK yang sekarang itu bukan KPK yang kita kenal. Saya ini katanya terlibat, KPKM ya itu betul KPKM kayak itu. Jadi bilang saya terlibat dalam pembentukan anti korupsi dan sebagainya. Kemudian juga menyebut ini saya hanya mengutip Bang Todung tadi, membangun seperti ICW Indonesian Corruption Watch itu, kemudian juga Transparansi Internasional yang isu tentang anti korupsi dan sebagainya. Dan saya selama ini tidak pernah membela yang namanya tersangka KPK, kata Bang Todung. Baru kali ini kata dia, karena kita ngelihat bahwa bagaimana KPK dijadikan sebagai alat dan ini menjadi pertarungan kekuasaan, kata Bang Todung. Akhirnya
kita harus tampil ke depan. Dan menurut saya ini benar ya. Saya juga sama. Saya terus terang, saya belain tersangka KPK baru yang namanya Hasto Kristianto ini ya. Ya, sebelumnya kita terlibat pendukung KPK Cicak Buaya jilid 1, jilid 2 dan karena kita masih percaya. Tapi ketika ngelihat KPK sekarang menjadi alat politik, dan saya sudah baca dakwaan KPK terhadap Mas Hasto, dan uang ya yang didakwakan itu adalah 600 juta. 600 juta dan nanti 400 juta itu katanya dituduhkan dari Mas Hasto ya. Jadi kita bicara soal nominal aja uang, dan itu bukan uang kerugian negara, dan Mas Hasto bukan pejabat negara ya. Bandingkan dengan kasus-kasus yang lain yang harusnya digarap. Misalnya kasus, saya contohkan, ada namanya mantan Dirut Petral, Bambang Irianto. Dia sudah menjadi tersangka KPK pada tanggal 10 September 2019. Ini sudah mau 6 tahun. Ya, tersangka sampai sekarang nggak jelas. Padahal dia menerima suap 2,9 juta US dollar, alias 40 miliar pada waktu itu. Nggak ada mangkrak kasusnya sampai sekarang. Atau kasus misalnya yang korupsi yang PGN. Setahun yang lalu ada dua tersangka. Sudah ada 2 tersangka dan ini sudah setahun mangkrak sampai sekarang. Lah ini nilainya dakwanya 600 juta, bukan pejabat publik ya, tidak ada kerugian negara, dikebut sedemikian rupa, di framing sedemikian rupa hanya untuk ya itu kita lihat ini menjadi alat politik. Bahkan haknya untuk mendapatkan keadilan melalui pra-peradilan dan saksi meringankan juga ditolak. Itu kan aneh ya, karena karena kan begini, putusan itu pra-peradilan Mas Hasto yang pertama itu kan alasan hakim untuk tidak dapat menerima, bukan menolak ya, gugatan itu, karena gugatan itu memasukkan 2 buah sprindik dalam satu gugatan. Tetapi kemarin KPK melimpahkan berkas Mas Hasto itu dalam satu berkas. Satu dakwaan. Mengadili 2 sprindik itu, gitu ya. Dalam satu dakwaan. Ada hal yang tidak konsisten nih dalam penegakan hukum. Kembali ke KPK, Bang. Kalau menurut saya, ini sudah waktunya kita harus bubarkan KPK yang sekarang. Atau kita kembalikan KPK ke zaman seperti dulu. Kalau masih seperti sekarang ya alat politik. Bicara kemarin saya ngomong apa? Karena sebelum ini dipimpin oleh orang yang namanya Firly, nyebut Firly, saya bilang, emang apa bedanya Firly dengan Setio? Sama-sama bintang 3 polisi aktif, ngomong soal parcok. Lah memang sekarang itu bukan parcok di Kuningan KPK, memang dari komisionernya dari Setio, kemudian dari direktur penindakan, deputinya sampai penyidiknya kan sama aja bilang. Kalau selama ini menjadi alat politik ya sekarang juga menjadi alat politik. Dan dari dulu kan politik hukum. Nah, ini kita bicara kalau masih KPK seperti sekarang, menurut saya sudah waktunya bubarin KPK ya, atau kembalikan ke KPK seperti zaman dulu. Nah, ini yang dulu Bu Mega kan pidato bahwa mungkin apakah tidak lebih baik KPK dibubarkan. Kalau dibubarkan besoknya saya langsung bentuk yang baru. Yang lebih bersih dan lebih kuat, kira-kira seperti itu. Tentu kita masih tetap membutuhkan lembaga pemberantasan korupsi. Tentu adalah orang-orangnya kan. Nah, yang saya maksudkan tuh KPK Mulyono ini bukan institusi, tapi orang-orangnya. Orang-orang dan perilakunya. Gitu. Karena kenapa gitu? Ngujinya menurut saya sederhana. KPK itu kan dibentuk bukan ngawasin orang di luar kekuasaan sebetulnya. Hakikatnya itu justru dia yang dalam kekuasaan. Karena mereka yang berpotensi untuk korupsi, menyalahgunakan kekuasaan. Nah, ini yang kita lihat sekarang kerja KPK itu ngejar orang di luar kekuasaan ini. Jadi kalau tadi disebutkan tadi politisasi hukum, memang nuansanya begitu. Ngejar orang di luar, di dalamnya nggak senyap. Ya kasus soal Blok Medan misalnya, CSRBI kan, Sabirin Nur. Nih ya kan, ini kan yang Kalsel, kita boleh sebut termasuk OCC Arfi kan, termasuk dalamnya gratifikasi pesawat jet yang diterima oleh Kaisang saat itu kan. Ini semua di dalam lingkaran kekuasaan. Jadi KPK ini beraninya cuma sama mereka yang di luar kekuasaan. Itu yang saya sebut tadi, ini KPK Mulyono tadi kan bekerja untuk kelihatan ya mengejar orang-orang. Bandingkan seburuk-buruk KPK yang dulu kita kritik habis. Tapi orang PDI itu banyak sekali yang mereka tangkap. Padahal PDI lagi berkuasa loh saat itu. Nah, kita tantang nih KPK yang sekarang. Berani nggak seperti yang dilakukan oleh para pendahulunya? Justru mereka ngawasin orang yang sedang berkuasa, bukan yang tidak berkuasa. Gitu loh kira-kira. Nah, saya sendiri kan dalam hal
waktu kasus Bung Hasto itu 5 tahun yang lalu, saya dorong KPK memang segera manggil Hasto. Ya. Kenapa? Bukan soal kasus hukumnya, tapi ada unsur kekuasaannya itu di dalam. Nah sekarang setelah kekuasaan itu hilang, derajatnya menurut saya itu turun. Ya itu lebih bagus, artinya nggak lebih hebat lah kasus itu dibandingkan Blok Medan, kan kira-kira gitu ya. Kalau Dibandingkan mereka tiba-tiba berani manggil Bobi berdasarkan fakta-fakta persidangan Iya, kasus AGK, itu yang saya- Gubernur Maluku Utara, Itu kan hebat dong masyarakat Itu melihat. Nah, itu yang saya mau katakan. Apalagi ininya, apalagi tadi disebutkan kan, bukan lagi pejabat negara, bukan lagi orang dalam kekuasaan, Iya. nilai nominalnya juga sedikit, plus juga seperti yang saya sampaikan di satu tempat kan, KPK itu dulu tidak melanjutkan kasus jet pribadinya Kaisang karena Ya, didasarkan Kaisang itu bukan pejabat negara. Malah mereka yang melaundry ya. Iya, Itu kan seolah-olah bilang kalian kalau mau kasih gratifikasi jangan sama Jangan pejabat, pejabat. tapi sama anaknya, istrinya macam, suaminya Iya, macam-macam. Nah, mereka meloloskan itu karena dianggap Kaisang bukan pejabat negara. Lah, kasus yang sama terjadi bagi Hasto. Hasto itu bukan pejabat negara. Lalu bukan dia yang menyogok, orang lain menyogok yang dianggap melalui dananya dia. Iya. Kan sederhana aja Hasto mengatakan, saya tidak tahu bahwa dana itu akan dipakai untuk kegiatan itu. Kan sesederhana itu. Ya kalau faktanya kan bukan dari Hasto memang, dan Misalnya lah, fakta persidangannya kan sudah ada di bawah semua. misalnya lah begitu. Kan saya nggak tahu. Dia minta duit, ya saya kasih, dipakai untuk nyogok, ya saya nggak tahu kan. Misalnya begitu tuh. Iya. Dan lagi pula saya bukan pejabat negara. Untuk apa ya dimintai keterangan soal itu dan sebagainya gitu. Tapi kan tidak gitu. Nah cuma saya menduga begini, Bung. Kenapa dibuat pasalnya berlapis? Karena yang ini mungkin lemah. Yang pasal Dalil soal penyuapan ini, maka dibuatlah soal penghalang-halangan penegakan hukum lah, Ya. inilah. Dan itu kan itulah, aneh ya. sebagainya. Namanya ada kasus yang disangkakan pasal pidana, oke? Katakan pidana penyuapan. Tetapi kemudian harus diikutsertakan dengan penghalangan penegakan hukum. Ya. Padahal kan logikanya nih, lu mau ditangkap karena narkoba, ya kan? Ketika digerebek lu buang tuh narkobanya ke toilet. Lah kan nggak mungkin dua-dua lu dituntut. Iya. Kan salah satu aja sudah sekaligus gitu. Iya. Itu gimana ngelihatnya kayak begitu KPK? Dibuat dalam dua sprindik yang berbeda. Berbeda. Memang Dengan sprindik dua. Ya, itu artinya proses hukumnya jadi dua. Betul. Nah, itu kan yang Hakim Prapit bilang harusnya dua. Walaupun Iya. cukup aneh Iya. karena setelah berjalan baru startnya di situ, nggak dari awal gitu loh. Nah, tapi kemarin KPK mengajukan sidang pelimpahan berkas Dengan satu. perkara. Nah, iya. Dengan dua sprindik. Ya itu dia. Nah, itu kan aneh lagi nih. Malah itu mestinya dua peristiwa yang berbeda. Betul, dan ada lagi yang aneh nih, kan gini. Kan setelah putusan Prapit yang pertama, itu kan kemudian diajukan lagi oleh Mas Hasto ya, pra peradilan untuk dua sprindik yang berbeda. Iya. Lalu ada sidang. Kemudian Ini sidang yang kedua kalinya nih. iya, yang kedua ada sidang, bukan sidang, ditentukanlah hakim dan jadwal. Oke. Ditentukan hakim dan jadwal, lalu sidang. Nah, ketika sidang, KPK kan mangkir. Nggak datang. Ya. Padahal kalau mereka sudah yakin dan percaya dengan bukti yang mereka punya, yang katanya bukti-buktinya sudah seterang cahaya, mengapain mereka mengelak dari sidang itu langsung aja? Ini sidang yang kedua ya? Sidang yang kedua, pra-peradilan kedua. Nah, mereka mangkir, lalu sebelum jatuh tempo untuk sidang, kan mereka minta ditunda sidang. Sebelum jadwal sidang itu, mereka limpahkan berkas perkara untuk menggugurkan Prapitnya. Nah, ini kan harusnya KPK kan menggunakan Prapit. Bukan, itu jelas akal-akalan. Iya, akal-akalan. Iya. Mereka nggak menghormati hak terdakwa dalam konteks ini, hak tersangka. Gitu. Ya itu yang tadi disebut. Jadi kalau mereka di tengah pengajuan jadwal ulang itu mengajukan pelimpahan berkas, pelimpahan berkas ke pengadilan, artinya akal-akalan. Nggak hadir itu tuh akal-akalan. Nggak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, itu dilakukan. Harusnya Pastinya. kan mereka menetapkan status segala macam gitu ya. Apalagi kemudian mereka ternyata secara cepat bisa melimpahkan pengadilan, kenapa tidak dihadapi Prapitnya? Kan dengan begitu menjadi clear. Yang saya protes cuma satu. Di tengah ini Anda nggak boleh ngajuin itu. Kecuali sebelum ada jadwal itu ditentukan. Ya, sudah. Nah, jadi Anda langsung ke langsung ajukan ini ke pengadilan kan gitu.
Tapi kalau sudah ada jadwal, kemudian di jadwal itu Anda menundanya, lalu di tengah-tengahnya kemudian Anda, ya jelas Anda nggak fair namanya. Iya itu Atau jahat proses. mungkin yang Iya, Anda nggak fair namanya. itu yang dikatakan Bang Todung Mulya Lubis tadi. Ini Iya. adalah penuntutan jahat. Ini Iya, persoalan. Malicious prosecution. Iya, Ya. Iya. Jadi bukan murni penegakan hukum, tapi iya. berdasarkan kebencian dan Pesanan. mungkin pesanan-pesanan gitu ya. Tekanan politik. Iya, kita Saya ingat ini kasus Garuda Indonesia lawan Bahrain dulu tuh. Oh Masih ingat iya, gitu iya, ya? iya. Udah jadwal 90 naik, Iya, kita nggak tahu tambah, sampai tambah. kapan ininya, Iya. sampai gol Sampai ternyata. Begitu gol langsung print gitu. Iya. Jadi ini main akal-akalan ya. Harusnya kan penegakan hukum itu ya, KPK Nggak boleh kan begitu. untuk menegakkan keadilan dan Dia kebenaran. harus menghormati hak ya si tersangka Siapa? untuk mencari keadilan bagi dirinya. Betul. Karena Salah itu satunya namanya adalah pra peradilan kan. ya, karena pra peradilan itu kan untuk menentukan Iya, apakah iya. memang benar Iya. prosedur dan bukti-bukti yang Betul. Nah, kalau sekiranya pada pra peradilan kedua mereka datangi, ya kan, lalu kemudian keputusan seperti apa langsung mereka ke pengadilan, is okay, fair namanya. Oke. Kalau saya lupa namanya, ada ahli yang bilang sebenarnya KPK sekarang itu penegakan hukum yang masuk di ranah eksekutif, bukan lagi lembaga yang negara yang independen. Independen memang Bukan sudah tidak lagi. sudah. Sudah lagi. Jadi Sudah di bawah rumpun eksekutif. jadi Itu artinya yang Mas Hasto lempar di publik bahwa Pak Jokowi lah yang berkepentingan mengubah undang-undang KPK untuk menyamankan anak-anak. artinya sebenarnya antara KPK dengan kejaksaan itu sudah nggak ada beda. Jadi ini mubazir kalau masih ada yang namanya KPK dan diberi keistimewaan antara penyidikan dan penuntutan digabung. Itu kan salah satu keistimewaan KPK. Tapi kalau kita ngelihat antara prestasi tanda kutip antara KPK dengan Kejaksaan Agung kan lebih lihat bahwa Kejaksaan Agung lebih banyak untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang lebih besar. Dan juga adalah internal negara, ada BUMN dan sebagainya dibongkar. Nah KPK kan malah saya lihat ngejar, itu dakwaan yang saya baca tuh hanya 600 juta untuk yang kasusnya Mas Hasto dan bukan pejabat negara dan juga tidak ada kerugian negara. Pertanyaannya kalau seperti ini sampai kapan kita mau bikin mubazir buang-buang uang budget negara hanya untuk membela yang namanya KPK kalau dalam undang-undang dan dalam prakteknya masih seperti sekarang. Makanya saya bilang kalau dalam kondisi kayak gini lebih baik bubarin KPK, kita kembali aja perkuat Kejaksaan Agung atau kita bentuk KPK seperti yang lama yang benar-benar itu independen. Itu kalau saya melihat karena ya fakta-fakta sekarang yang terjadi adalah KPK hanya menjadi alat politik ya. Kemudian ada tebang pilih di situ. Kemudian juga tadi dengan tidak menghormati proses hukum sewenang-wenang ya, seakan-akan dia merasa masih seperti dulu ya. Pra peradilan juga dia tidak hormati, usulan untuk saksi meringankan itu juga nggak diterima. Jadi apa nih yang mau dikejar dari kasusnya Mas Hasto? Tanggal 23 Desember sprindik keluar, 24 diumumkan, tanggal 20 Februari itu adalah penahanan, tanggal 6 Maret tiba-tiba sudah pelimpahan. Cepat sekali. Ini ketika diskusi dengan penasihat hukum ini sejarah tercepat dalam sejarah KPK. Kecuali kalau OTT pasti cepat. Tapi kalau bukan OTT ini adalah sejarah tercepat menangani kasus. Padahal kerugiannya nggak ada, ya kan? Dan juga ada putusan yang sudah ingkrah untuk kasus suap dan nama Mas Hasto di situ tidak ada. Kalau mau bicara soal pengembangan perkara yang harusnya yang ditemukan dahulu adalah Harun Masiku, bukan Mas Hasto, karena nama itu yang disebut dalam putusan pengadilan gitu loh. Kalau yang disebut dengan namanya obstruction of justice, lagi-lagi saya baca dakwaan KPK 27 halaman, 1 halaman tentang biodata, berarti 26 itu isinya adalah copy paste dari tuntutan jaksa penuntut umum waktu kasus 2020 kasusnya Wastiawan, Agustiani Tio dan Saiful Bahri, yang baru hanya satu. Apa? Yaitu yang katanya dakwaan jaksa itu Mas Hasto memerintahkan Kusnadi menenggelamkan HP. Padahal ini sudah dibantah oleh Mas Kusnadi berkali-kali waktu sidang Prapit bahwa tidak ada kata HP di situ. Yang ditenggelamkan itu udah pakaian karena dia baru upacara melukat, dia mau larung bajunya katanya, ditenggelamin. Jadi ini saya bilang ini kok gimana ngelihat dakwaan jaksa itu hanya 27 halaman, ternyata isinya juga masih yang lama, yang baru pun juga 1 halaman yang salah. Kita ngelihat ya mungkin karena terburu-buru itu. Udah diorder kali ya. Karena terburu-buru bagaimana dilimpahkan yang harusnya menjadi terpisah pengadilan 2 sprindik kata Hakim Prapit ternyata disatukan dalam satu dakwaan. Karena mereka tahu nggak mungkin juga dipisah. Karena kalau
satu tidak terbukti, maka yang satunya kan gugur harusnya. Iya. Gitu loh. Jadi memang mereka buah si malakama itu. Oke. KPK udah dah, kita udah putus harapan. KPKM. Sekarang pertanyaan saya ke polisi, gimana kita masih bisa percaya penegakan hukum oleh polisi? Atau bagaimana perilaku polisi hari-hari ini? Kalau di media sosial setiap hari pasti ada tentang mereka. berita atau Iya. video tentang mereka atau perilaku buruk aparat kepolisian lah. Jadi kalau polisi ini menurut saya dua hal ya, struktural dan juga substansial kan. Yang struktural itu ya desain ulang kepolisian kita ini seperti apa, strukturnya seperti apa, jumlahnya seperti apa, dan sebagainya. Yang substansial tentu visi misi mereka ya dan sebagainya, fungsi mereka dan sebagainya gitu. Dan ini bukan pekerjaan sambil lalu, karena satu-satunya lembaga di Republik ini yang belum pernah direformasi itu namanya institusi polisi. Reformasinya hanya berdasarkan pikiran dari Kapolrinya gitu. Oh enggak, sebenarnya gini, setelah reformasi kemarin itu dunia internasional banyak membantu polisi Indonesia untuk melakukan reform. Iya. Makanya keluar itu yang namanya mengayomi. Iya. Itu kan nggak ada itu. Iya. Banyak perbaikan yang dilakukan di kepolisian. Ya, itu tapi justru belakangan ini itu yang saya sebut reformnya itu memang berdasarkan mereka sendiri. Oke. Ya kan, makanya kan dasar reformnya itu apa? Pikiran-pikiran dari Kapolrinya. Ya. Bukan berdasarkan desain yang kita bentuk dalam konteks negara Republik Indonesia. Itu maksud saya. Sebagai kepolisian Sebagai negara. kepolisian negara, dia misalnya ditempatkan di mana, ya kan, bertanggung jawab kepada siapa, kulturnya seperti apa, macam-macam dan ya kan bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala negara. Maka namanya kepolisian negara Republik Indonesia. Bisa macam-macam. Nah, bahwa terjadi perbaikan tapi institusional kalau gitu. Menurut saya karena memang Kapolrinya seperti apa gitu. Nah, kalau konteksnya begitu, Kapolri yang sekarang menurut saya sudah nggak bisa diharapkan untuk memotori ya, perubahan-perbaikan di dalam. Kenapa gitu? Karena saya menyebutkan Kapolri yang sekarang lebih ahli berpolitik ketimbang sebagai penegak hukum. Beliau ini kan kepala dari penegak hukum. Ya, kenapa saya sebut berpolitik? Ya kita lihat polisi itu sampai sekarang seperti apa yang disebut sebagai parcok itu kan di eranya beliau. Ya betul. Belum pernah kita dengar cerita ya polisi sebegitu dalam dilibatkan cerita-cerita orang terkait dengan pemilu. Dan bukan hanya pemilu, termasuk di pilkada. Iya. Gitu. Pemilu dan pemilu kada. Kawan saya misalnya yang advokasi kasus sengketa di Mahkamah Konstitusi, ya kan, ujung-ujungnya dipanggil polisi, meskipun untuk urusan lain gitu. Tapi itu kan secara psikologis mengganggu ketika dia sedang advokasi kasus yang bersangkutan. Ya, kita juga ngalamin ada kader tiba-tiba tersangkakan proses pemilu dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itulah sebelum masuk diskusi soal reformasi institusi polisi ini, saya menyarankan agar Pak Prabowo mencopot dulu jabatan Kapolri. Dalam ini Pak Sigit. Lagian sudah cukup lama ya. Setelah reformasi ini yang paling lama ya. Saya 2021 kan beliau. Sehingga saya Januari 2021, sekarang sudah 2025. Alias sudah 4 tahun berlangsung. Jadi sederhana Bang. Kalau mau ngutip ucapannya Pak Listio Sigit itu kan ikan membusuk dari kepalanya. Ya. Artinya kalau ada yang busuk-busuk sekarang di polisi ya berarti kepalanya yang busuk kan gitu kan. Loh saya kan hanya menyampaikan kan ya kan. Ya kan ada kasus solusinya kan. Iya kan udah banyak misalnya kan kayak kasus di Sumatera Barat, Kapoldanya terlibat perdagangan narkoba, ya kan? Tapi pertanyaannya begini, kenapa sampai sekarang Pak Prabowo tidak juga? Ya kenapa itu? Kenapa belum diganti juga? Hampir semua presiden itu mengganti Kapolri. Karena memang itu penting sekali bagi mereka kan. Menurut saya ada dua nih. Alasan pertama ini bagian dari hubungannya dengan Pak Jokowi gitu ya, karena kita tahu kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Sigit ini luar biasa lah ya. Memang dekat lah. Makanya kita udah tahu itu. Nah, oleh karena itu mungkin masih ada nih negosiasi ataupun dialog antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi terkait dengan posisi Kapolri. Yang kedua, nah ini yang paling saya khawatirkan tuh apa? Jangan-jangan memang Pak Prabowo melihat optimalisasi peran seperti Kapolri yang sekarang ini demi kepentingan politiknya gitu loh kira-kira. Oke. Yang apa itu optimalisasinya? Yaitu orang yang pandai berpolitik. Dipakai bareng-bareng lah gitu, sama yang mantan sama yang sekarang. Iya gitu. Dan Pak Prabowo mungkin juga nyaman juga kan salah satu
yang menarik dari kepolisian kita yang sekarang ini adalah cepat sekali menerima kasus dan memproses kasus yang berhubungan dengan oposisi kan. Iya. Asal salah dikit nih, Iya. laporin. Iya, laporin lalu tersangka. Kalau nggak ada yang laporin, dibuat sendiri laporannya. Orang bisa melapor. Iya. Dan sebagainya dibuatkan tersangka. Sampai orang buang air kecil aja bisa Itu dia. tersangkakan. Ini yang saya khawatirkan Tapi ada cari-cari. di dalam pikiran Pak Prabowo. Kalau itu yang terjadi, maka Bahaya, kita untuk iya. melakukan reformasi. Oke, terus gimana menghadapi situasi seperti ini? Kemarin anak mahasiswa seluruh Indonesia sudah bangkit melawan, lalu ada yang dipersekusi ketua BEM UNR, walaupun kata-katanya kita juga nggak sepakat ya, tapi kemudian proses hukum yang berlebihan karena harusnya kan itu delik aduan ya. Kenapa tiba-tiba polisi menangkap gitu ya? Itu gimana menurut Bung Gunrom? Kalau saya melihat, kalau pemerintah itu sadar ya, dengan suara-suara yang semakin kuat, semakin kencang di publik, kemudian tadi kembali ke yang awal, tanda-tanda itu sudah ekonomi, saham, rupiah, harusnya pemerintah itu mau berubah dan mau menyimak apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Ini kan kayaknya masih mau uji kekuatan nih pemerintah sekarang. Masih mau. Makanya anggaran Polri kan nggak sunat karena mungkin menghadapi ini juga. Saya kira itu Gejolak sosial. masih mau mencoba-coba untuk membendung kritik, membendung suara publik, membendung tanda-tanda ekonomi dengan melakukan ya mungkin manuver lah ingin tampil sebagai kekuatan ekonomi dengan Danantara, tapi sejauh mana ini akan kuat? Atau kan dengan model masyarakat yang gampang lupa ini, setiap masalah kan kemudian bisa melahirkan pahlawan. Iya. Kan bisa kayak begitu kayak kasus minyak gas LPG. Ketika sudah rame, ada yang korban, tiba-tiba kan ada pahlawan, bang, selesai itu urusan. Tapi kan sampai kapan kalau itu ini bisa tahan gitu loh di tengah terjangan. Ya kalau melihat yang dukung, persoalannya kan bukan itu, Bung. Persoalannya itu adalah para politisi ini menjadikan semua peristiwa untuk kepentingan politik aja, bukan kepentingan memperbaiki bangsa dan negara. Kalau kita memperbaiki bangsa dan negara, kan bukan langkah ini yang kita tempuh kan. Kasus pagar bambu, masa sampai kepala desa aja kan. Lalu kasus Pertamina, lo kok cuma yang 9 itu aja, nggak kesan naik-naik dan sebagainya gitu. Nah yang penting itu tadi kan ada nilai plus politik kalau ini kita lakukan. Selesai di situ. Bukan dalam kerangka untuk memperbaiki keadaan sebetulnya gitu. Makanya kan kalau misalnya kita narik nih soal kasus Pertamina lagi, akan ada nggak sih perbaikan institusi Pertamina, tata kelola macam-macam? Saya sih nggak terlalu yakin. Iya, saya juga nggak yakin. Nggak yakin. Karena ternyata bisa duit segede itu sayang. Yang kedua, memang tujuannya bukan untuk perbaikan. Kalau gitu. mau perbaikan yang diusulkan Ahok itu transparansi, katalog tentang harga dan semuanya bisa dari mana aja kan kata Ahok. Ya dia nggak harus punya simpanannya untuk 3 hari, setahun juga kita bisa asal semua transparan. Tapi kalau transparan kan nggak dicolong gitu kan, nggak bisa dicolong. Cuma begini ya, ini kan di saat yang seperti ini kan rame mulai kembali isu soal masuknya militer ke ranah sipil. Ya, undang-undang TNI. Undang TNI yang mau direvisi, di mana Pak Prabowo minta 15 posisi kan. Tapi di satu segi, kalau kinerja kepolisian begini akan memudahkan penerimaan publik akan kehadiran TNI di dalam ranah sipil gitu. Nah ini yang kan sebenarnya sangat kontraproduktif ya. Itu pertama dia mengkhianati TAP MPR, ya tentang reformasi, tentang pembagian tugas dan fungsi TNI dan Polri, ya Undang-Undang 23 tahun 2003, ya. Ini kan semua sebenarnya kita buat supaya TNI menjadi lebih profesional dan Polri bisa fokus. Nah ini Polri sekarang hampir di semua kementerian lembaga ada, ya. Terus yang sipil bagaimana? Meritokrasinya hancur dong. Jadi mereka hanya bisa bermimpi jadi eselon 2, jadi direktur, nggak bisa jadi dirjen. Buat apa orang capek-capek jadi ASN, sekolah, ngurus negara, tiba-tiba entah dari mana masuk gitu kan? Wah ini kan kacau nanti. Nah saya konteksnya itu perihal yang lain ya. Perihal yang lain itu kenapa seolah-olah publik kita welcome dengan gagasan militerisasi sipil ini gitu. Misalnya red itu kan
sebetulnya ya membiasakan publik untuk menerima kepala daerah itu Iya. juga udah Yang gayanya masuk dalam militer, pikiran kita. iya dan sebagainya gitu. Boleh jadi karena orang pada tingkat tertentu nggak puas kinerja dengan kepolisian gitu. Akibatnya orang melihat tentara adalah yang disebut Jauh dengan lepas. pengayom itu gitu Iya. loh, pelindung itu gitu loh kira-kira itu. Padahal tentara tidak punya idiom itu, tentara ya pertahanan gitu loh kira-kira tuh, ini asumsinya gitu. Nah cuma karena kinerja polisinya seperti Lagi yang jelek. sekarang, ya orang mengharapkan apa tokoh yang disebut dengan pengayom, ya figur yang disebut dengan pelindung dan sebagainya. Iya. Dan itu untuk sementara kelihatan dari TNI gitu kira-kira itu. Meskipun lagi ya banyak hal yang kita Ya, tapi kritik. kan sebenarnya penempatan para militer aktif di dalam jabatan-jabatan birokrasi sipil Ya jelas. itu kan hanya Tepat. menguntungkan individu. Betul. Kan institusi TNI, Betul. apalagi prajurit TNI, kan nggak ada urusannya. Kalau kita baca nih yang terakhir pernyataan Panglima kan, yang menyebut mereka yang masuk ke ranah sipil harus mundur atau cuti, Pensiun atau dini. dipensiunkan Dini. gitu. Iya. Apa yang dibaca dari situ? Ini mulai sendiri di lingkungan mereka ini ada persoalan. Ujung-ujungnya kan jadi begitu kan. Misalnya, kenapa sih ya yang ke sana? Kok bukan saya? Bukan ini, bukan itu dan sebagainya gitu. Ujung-ujungnya kemudian mereka saling gesek-gesek di dalam. Gesekan, ya. Apalagi Ya, kalau bisa jadi dirut BUMN, bisa Pak, dari enak BUMN, banget. naik Jadi pangkat dirjen, pula ya kan. iya. Nggak ngapa-ngapain tuh terima uang Pribadi jabatan, kaya, nggak ada tanggung pribadi jawab kayak nggak sama ikut macam-macam, tapi institusi. pangkat tetap naik. Itu semua orang ingin. Siapa yang nggak mau ya? Tidak mau. Nah, Ngapain jadi pangdam? Nggak ada duitnya kan? ujung-ujungnya orang mengatakan, kenapa dia bukan saya, kenapa dia bukan saya, dan sebagainya. Artinya di antara mereka itu akan terjadi semacam gesekan. Itu yang saya sebut ini buntu sendiri nantinya. Nah, apa harapan kita terhadap supaya situasi ini tidak semakin memburuk? Situasi hukum, ekonomi, politik. Kemarin kan anak-anak mahasiswa sudah turun ke jalan. Apakah mereka juga masih akan bangkit nanti setelah Lebaran ini melihat situasi yang seperti ini? Atau karena kasus kemarin yang di BEM UNR itu kemudian mereka menjadi takut? Kasus di UI di mana ketua BEM-nya dipilih langsung oleh rektor. Ini kan pasti akan membuat mereka berpikir ulang untuk turun ke jalan. Ya ada dua sih menurut saya ya. Faktor pertama mungkin kultur baru di kawan-kawan mahasiswa ini. Ini kan kawan-kawan mahasiswa ini ya kulturnya kultur Gen Z lah ya. Cepat masuk tapi cepat juga keluarnya gitu. Jadi kan kita kali pertama dalam sejarah pergerakan, kita semua ngalami lah ya kan. Bisa hitungan hari ribuan orang turun mahasiswa. Nggak mungkin kita bisa lakukan. Kita bertahun-tahun dulu bisa datangkan ribuan. Manaskan jaringan itu nggak mudah. Nggak mudah gitu. Tapi ya bisa 2 hari aja. Habis itu ya sepi lagi. Nah bedanya sama kita, itu bisa tahunan kita lakukan tuh. Berturut-turut terus-menerus. Di jalanan aja kerja kita dan sebagainya gitu. Nah ini mungkin perlu juga sampaikan kawan-kawan mahasiswa ya kan, gerakan yang instan itu kadang-kadang juga nggak menguntungkan. Ya perlu maraton, daya tahan, Anda harus bangun kepercayaan dari waktu ke waktu dan karena nggak mungkin dengan 2-3 kali demonstrasi selesai nggak mungkin gitu loh. Apalagi para politisi udah bisa baca, paling 3 hari, paling 4 hari selesai gitu kira-kira. Selesainya bukan karena apa-apa, selesai karena ya kita memang harus memperkuat kontrol dan pengawasan. Kalau kita lihat kan tanda-tandanya ini kan mereka kan semakin memperkuat melakukan konsolidasi kekuasaan agar tidak ada kontrol yang kuat. Bicara soal disebut dengan koalisi permanen, koalisi di parlemen ataupun juga koalisi politik ini kan kalau saya lihat ini kan Golkar zaman dulu kalau kayak gini kan, zaman Orde Baru. Tapi menurutmu apa mungkin tuh ada koalisi permanen kayak begitu? Ya untuk apalagi ketika tidak ada presidential threshold. 1-2 tahun ini kan bisa terjadi. Ya tahun ketiga, tahun keempat ya kita nggak tahu kan mau pilpres itu kan. Tapi kan saling ngunci kan bisa dilakukan itu Bang dalam kekuasaan eksekutif atau bagi-bagi. Kalau sebagai koalisi pemenang pemilu, bahkan yang kalah pemilu pun ikut di dalamnya bagi-bagi jabatan, sampai 2029 nggak ada masalah. Yang koalisi permanen ini kan untuk pemilu selanjutnya. Oh itu yang jadi problem. Berat. Tapi kan kita bicara soal nasib 1, 2, 3 tahun ini, kalau ini dibiarkan tanpa kontrol juga daya rusaknya kan luar biasa.
Ya sekarang kalau mengharapkan DPR atau partai untuk mengontrol Hmm. perilaku penyelenggara kekuasaan memang agak sulit. Iya, iya, iya. Pasti sangat sulit karena Ya, saya nggak tahu kalau kasus militer ini karena kelihatan SBY kan menolak kan. ya. Oh, Pak SBY menolak. Menolak semacam mengingatkan kembali bahwa fitrah TNI itu adalah di pertahanan. Yes. Kalaupun Anda mau terlibat di ranah sipil ya Anda pensiun dulu. Kan itu diingatkan oleh pidato beliau. Iya. Nah, tinggal kita lihat sikap Demokrat nanti. Apakah setuju dengan perluasan 15 tempat itu atau tidak? Tapi presiden Dan bukan hanya soal pensiunnya, prosesnya, Iya, tentu saja. rekrutmennya itu Filosofinya kan sebetulnya Iya, kan. tapi presidennya Kalau TNI itu ya di ranahnya pertahanan. betul. Itu filosofinya. Orang kan bangga ya dari Letnan 2 bisa jadi jenderal tempur satria negara. Ya masa dia pengen ngurusin perusahaan itu kecuali dia. hanya untuk dirinya pribadi. Kan begitu nih logikanya. Nggak ada untungnya tuh buat prajurit. Enggak sama sekali. Nggak akan kembali ke di situ. Hanya pada pejabat terkait yang langsung merasakan dampak privilege dan ekonomi kan. Betul. Nah, kalau kembali ke soal mahasiswa itu tadi kan. Nah, apa yang kedua? Nah, yang kedua adalah meyakinkan mereka, betul kalau Anda memang apa namanya itu Peduli. mau Ya. terus dalam kegelapan ini, ya sebenarnya kita tengah menuju ke arah sana. Gitu. Nah, Anda bisa bayangkan Indonesia gelap. Indonesia gelap. Nah, belum apa-apa TNI sudah diperluas kewenangannya sampai ke 15 institusi kalau jadi benar gitu kan. Iya. Jangan-jangan nanti rektor pun bisa jadi diambil dari TNI kan. berasal dari belum satu segi TNI, satu segi polisi. Ini kan kali pertama dalam sejarah Republik simbol sipil dari negara demokratik itu namanya Kementerian Dalam Negeri kan. Iya, iya. Itu simbol utama dari sipil, Budaya pemerintahan sipil Iya. tuh namanya, karena presidennya bisa jenderal kan kira-kira gitu ya. Ininya wakil presiden bisa tentara, tapi kalau menteri dalam negerinya ya bukti negara itu negara demokratik sipil, dia harus sipil bener. Iya. Lah ini kali pertama ada 3 jenderal di dalamnya dalam posisi yang sangat kuat. Kementerian Satu menteri dalam negerinya jenderal polisi, iya mantan jenderal polisi. Yang kedua adalah sekjennya jenderal polisi aktif. aktif, ya. Yang ketiga adalah ya irjennya juga adalah jenderal aktif. Anda bisa menteri dalam negeri lo itu, Kementerian Dalam Negeri. Nah, di tengah kayak begitu, ada kawannya Guntur Romli yang sekolah sampai ke luar negeri. Baliknya ke Indonesia cuma wamen, paling tinggi itu wamen. Sudah pernah jadi wali kota pula 2 periode loh itu. Yang mana? Nggak sebutkan lah. Udah jadi wamen. Bukan. Kawan ini udah pernah wali kota, sekolah ke luar negeri, ternyata cuma jadi wamen. Ya kan? Dan wamennya menjadi panitia retret. Saya nggak tahu belajar di mana beliau tuh retret itu dahulu. Tapi ada juga yang nggak jelas sekolahnya bisa jadi wamen. Oh iya. wamen dalam negeri. Oh. Iya. Kasihan itu maksud saya. Ya, Kasihan. ya Karena- mungkin dia juga nggak merasa. itu dia. Kan pada akhirnya kemudian seperti jadi pekerja aja. Iya. Bukan seperti intelektual yang masuk ke dalam. Bukan orang-orang yang punya misi Iya. dalam dirinya untuk perbaikan bangsa. Dan mereka bekerja sesuai dengan instruksi. Ya, apa, jadi memberi- lebih kepada job security. Betul. Oke, wah berat ya, berat. Udah berapa lama kita? 1 jam udah cukup lah ya. Terlalu panjang nanti, tambah banyak musuh kita kan repot. Iya. Jadi begitulah kawan-kawan. Kesana kemari. Ya, kita menyinggung banyak hal. Pasti banyak yang tersinggung, Iya. tapi mudah-mudahan ketersinggungan itu digunakan untuk memperbaiki keadaan, bukan justru untuk menganggapnya sebagai sebuah serangan. Enggak. Kita semua cinta pada bangsa dan negara ini, pada masyarakatnya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan itu didengar supaya ada perbaikan, ya. Itu sih yang penting. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Sama-sama.